Makanya kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam bukunya Manhajus Shawi, maqam yang paling tinggi adalah mahabbah. Kedudukan yang paling tinggi adalah cinta. Kita duduk di tempat ini, kalau dasarnya cinta dengan majelis, jangankan cuma sampai jam 10, jam 2 pun kita kuat. Kenapa? Cinta. Coba dites sampai jam 2. Habib nggak bakal kuat. Siapa yang bilang? Saya kasih satu contoh. Ini vitamin cinta. Ini vitamin cinta. Kita kalau lagi telepon dengan orang yang kita cintai, masya Allah, jangan ke 2 jam, 5 jam, kopengnya sampai merah, pulsanya sampai bunyi, tut, sambung deh. Nggak sakit, kuping sakit, nggak capek, tapi bahasa cinta yang menguatkan telinga, bahasa cinta yang menguatkan lisan. Jadi cinta ini luar biasa, ibadah Allah. Cuman kita bisa nggak merawat cinta ini? Ini yang penting, merawat cinta ini yang mahal. Cinta ini sesuatu yang indah. Kalau kalian rawat ini cinta, kalian poles ini cinta, maka cinta itu akan memberikan satu motivasi, memberikan kekuatan, memberikan injeksi, memberikan vitamin dalam kehidupan kita. Cinta kepada Allah. Seberapa banyak zikir yang kita baca itu menjadi sedikit. Para aulia Allah, para solihin, kenapa mereka punya kebiasaan yang namanya khalwah? Khalwah itu mengasingkan diri dari keramaian manusia. Itu para aulia begitu. Mereka masuk kamar, mereka masuk tempat ma'bad, tempat ibadah, mereka duduk. Mereka yang mereka lakukan apa? Berjumpa kasih dengan Allah. Masya Allah. Kita ini kalau curhat paling enak curhat sama Allah, Bu. Nikmatnya curhat sama Allah teh. Daripada curhat di Facebook, curhat di Instagram, paling dilihat sama orang siang. Bantu juga enggak. Benar tak? Aib kita kebuka, nggak dapat solusi. Ya. Kita ini kalau curhat ceritain pakai status supaya orang tahu, supaya dikasihani orang. Mana mahabbah kalian kepada Allah? Mana mahabbah kalian kepada Habibina Muhammad SAW? Ini satu gambaran bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberikan satu taklim, memberikan satu pengajaran kepada kita yang namanya cinta. Itu adalah motivasi yang paling kuat dalam kehidupan kita. Enggak, kita tidak akan pernah ngeluh hidup di dunia ini manakala kita punya fondasi yang namanya mahabbah. Ini ngaji ini seperti ini dalam rangka apa? Menghidupkan kembali urat saraf mahabbah, hidupkan kembali supaya hidup. Sebab kalau sudah mahabbah, kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kalau seandainya kalian tahu bagaimana kemuliaan majelis taklim dan majelis zikir, niscaya kalian akan datang dengan merangkak. Kalau kalian tahu, kalian akan datang ke tempat ini dengan merangkak. Kenapa? Nabi memberikan kabar gembira kepada kita. Di tempat inilah kalian bisa merakit mahabbah. Di tempat inilah kalian bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan kepada Habibina Muhammad. Ini yang dijalankan oleh Syekh Abu Bakar. Berbicara tentang cinta. Capek hilang, letih hilang. Bayangkan Sayyidatina Asma, anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dalam kondisi hamil. Ketika Rasul bersembunyi di Gua Thur. Pernah naik Gua Thur belum? Mudah-mudahan pada berangkat umrah. Mudah-mudahan berangkat. Masya Allah. Di Gua Thur yang pernah naik itu kurang lebih hampir 2,5 kilo sampai 3 kilo. Gua Thur, tempat sembunyi Nabi. Sayyidatina Asma, Masya Allah, setiap malam selama 3 hari bawa makanan naik ke atas. Ibu nanti bisa lihat, bapak nanti bisa lihat bagaimana terjalnya, bagaimana sulitnya jangkauannya untuk menuju Gua Thur, bukan Gua Hira, Gua Thur. Ketika Nabi sembunyi beberapa malam di sana, kemudian beliau melanjutkan perjalanan yang menuju kota Madinah, sembunyi di situ untuk menghilangkan daripada jejaknya supaya orang-orang kafir tidak tahu kalau beliau sudah berjalan. Itu Sayyidatina Asma, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dalam keadaan bunting.
tiap hari naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi ke atas selama 3 hari mengirim makanan buat Nabi Muhammad dan buat ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita lihat gunungnya Bu, wah bisa berangkat nggak bisa pulang. Capek jauh. Tapi kenapa itu bisa dilakukan? Kenapa itu bisa dikerjain oleh Sayyidatina Asma, seorang perempuan yang hamil? Perempuan bukan laki, perempuan yang hamil mampu mengirim makanan dari sana. Apa dasarnya? Mahabbah. Cintanya dia kepada Rasulullah, cintanya dia kepada ayahnya menjadikan dia kuat dan mampu untuk mengirim makanan walaupun jalan yang dia lalui terjal. Masya Allah. Ini mahabbah. Ya, makanya saya sering di beberapa majelis itu, saya banyak sekali menekankan cinta. Orang kalau sudah modalnya cinta, semuanya bisa beres. Hidup ini merasa nyaman, merasa enak, apapun. Kita saja kalau urusan dunia, karena cinta kita sama dunia, kita ketika mencari dunia itu dengan enak, dengan tenang, dengan senang. Kenapa? Karena kita cinta dengan dunia. Nah kalau kita balik sekarang, cinta kita jangan ditaruh di dunia, cinta kita berikan kepada Nabi Muhammad. Inilah manusia yang akan menyelamatkan kita. Inilah manusia yang akan memberikan syafaat kita. Inilah manusia yang nanti akan memberikan minumannya dari telaga Haud, dari tangan suci Nabi Muhammad. Masya Allah. Kerinduan seseorang itu tidak akan bisa terwujud tanpa mahabbah. Kalau kita mengatakan rindu dengan Nabi Muhammad, tunjukkan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah memadu kasih selain Nabi Muhammad. Jangan kalian berikan cinta kalian kecuali Nabi Muhammad. Jangan kalian berikan semua perhatian hidup kalian kecuali kepada Nabi Muhammad. Jangan. Kalian tidak akan pernah sia-sia manakala kalian memberikan sesuatu itu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang pantas dan layak untuk menerima cinta kita. Ini gambaran Sayyidina Abu Bakar. Bahkan nggak sampai di situ ibadahnya. Ketika kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan kota Mekah dan orang-orang kafir yang siap membunuh beliau, maka Nabi Muhammad membuat satu strategi. Ya. Pada malam hari itu, Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk tidur di kasurnya Nabi Muhammad. Sambil mengatakan, ya Ali, malam ini aku bersama Sayyidina Abu Bakar akan meninggalkan kota Mekah. Mereka-mereka ini akan berbuat jahat kepada kita. Untuk bisa mengelabui mereka, kamu malam ini tidur di kasur. Bisa kebayang nggak? Bahkan nggak sampai di situ, Bu. Tidur di kasur Nabi, memakai selimutnya Nabi. Memakai selimutnya Nabi. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir tahu kalau yang tidur ini adalah Nabi. Bukan saja di kasurnya, selimutnya. Apa kata Sayyidina Ali? Takut? Mundur? Minder? Enggak. Justru itu kesempatan yang dicari oleh Sayyidina Ali. Masya Allah. Dengan senyum, dengan senang sedang mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, aku akan tidur di kasurmu dan aku akan pakai selimutmu ya Rasulullah." Masya Allah. Ini tahu risikonya apa ini? Ini risikonya mati ini, Pak. Nggak main-main. Dan betul, malamnya rumah Rasulullah digeruduk, rumah Rasulullah digempur, masuk mereka, membongkar dan memecahkan pintu Rasulullah SAW. Rumah pintu Rasulullah didobrak, karena memang betul malam itu mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Sayyidina Ali duduk di kasurnya, tidur di kasurnya, saudara. Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menguji mahabbah. Memang mahabbah ini, cinta ini tidak bisa dikatakan hebatnya cinta sebelum cinta itu teruji. Makanya dulu saya katakan, kalau nggak mau diuji jangan bermain cinta. Jangan cuma ngomong cinta tapi nggak siap ujian. Cinta itu butuh ujian. Uji dulu cinta itu. Ini salah satu cara Nabi SAW. Walaupun kita tidak meragukan bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Umar, seorang sahabat Nabi yang memang memberikan secara totalitas cintanya kepada Habibina Muhammad. Tapi ini taklimul ummah. Umat diajarkan sama Nabi bagaimana kesetiaan Sayyidina Ali. Walaupun taruhannya nyawa, nggak peduli apapun yang akan diterima. Ini adalah risiko sebuah percintaan kepada Allah.
Kalau cinta nggak mau resiko, nggak usah main cinta. Cinta gombal yang begitu deh. Makanya sahabat Nabi teh mulia di sisi Allah, bukan cinta mainan, bukan model kayak kita cinta sama guru teh main-main. Cinta sama guru teh main-main, begitu gurunya punya madu deket semuanya, begitu madunya habis. Saya ingat apa kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika duduk, kita tahu Sayyidina Ali ini seorang yang paling mahbubun indan nas, dicintai orang di kota Mekah. Sayyidina Ali dicintai, temannya banyak. Ketika dia sedang duduk, datang satu orang bertanya Sayyidina Ali sambil mengatakan, ya Ali, berapa banyak temanmu ya Ali? Karena saking banyaknya, sampai orang tadi tanya, ya Ali, temanmu ini berapa banyak? Banyak banget, berapa kira-kira? Apa jawab Sayyidina Ali? Temanku nanti akan saya katakan ketika saya jatuh, ketika saya miskin, ketika saya nggak punya apa-apa, baru saya akan tunjukkan teman saya. Paham tidak Ustaz? Paham tidak manggut-manggut? Kalau sekarang ya banyak cintanya. Orang cinta itu pada saat dia mau berkorban enggak? Mau berkorban enggak? Jangan giliran kalau ada madu datang. Begitu ada yang pahit minggir semuanya. Kita kan begitu. Begitu punya suami sukses dekat, begitu suami jatuh. Enggak, kalau ibu enggak. Tetapnya itu saya cuma pakai bahasa begitu tuh. Masya Allah. Dan itu banyak terjadi, saudara. Banyak terjadi. Kita dikira cinta sama ulama berjuang. Begitu ulama tersebut mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, mana kita? Ujung hidung nggak nampak. Masya Allah. Mereka sakit dibiarin. Mana itu hakikat cinta? Ini loh sahabat Nabi. Belajar daripada kejadian sahabat Nabi. Cinta mereka itu zahir batin, bukan saja harta. Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang punya 9 toko di kota Mekah dijual semuanya untuk Habibina Muhammad. Ini cinta yang mau berkorban. Kalau kita kan memanfaatkan cinta, nggak mau berkorban. Makanya jangan bercinta. Kalau nggak mau berkorban, nggak usah bercinta. Cinta itu harus butuh pengorbanan. Dan pengorbanan yang kita lakukan buat orang yang kita cintai, itu lakukan karena Allah. Sebab kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, manakala kita tidak mendapatkan sesuatu dari orang yang kita cintai, kita tidak bakal kecewa. Paham? Bu, ibu teh kalau cinta sama suami karena Allah. Kalau nanti satu saat suami ibu nakal, satu saat suami ibu nggak benar, nggak pudar cintanya, nggak pudar. Kenapa cintanya? Karena Allah. Bukan begitu sembuh, begitu saya ingin sakit, ditinggal. Kenapa? Ya ambil madunya saja. Ini hakikat cinta. Makanya cinta yang benar adalah cinta yang dilakukan karena Allah Subhanahu. Ini Sayyidina Ali tidur Pak di kasurnya Nabi SAW. Masya Allah. Begitu orang kafir masuk ngegeruduk rumah Nabi, siap mau menusukkan tumbaknya kepada Sayyidina Ali di kasur tersebut karena dia yakin itu ada Rasulullah. Dibuka dulu untungnya. Bayangin kalau nggak dibuka. Begitu dibuka, dilihat Sayyidina Ali nggak dibunuh. Emang tujuannya bukan Sayyidina Ali. Mereka mengatakan Ali. Ini Sayyidina Ali yang dibunuh. Ayo Rasulullah, udah kabur, udah hilang Rasulullah, udah diselamatkan sama Allah Ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Sayyidina Ali mau berkorban untuk orang yang dia cintai. Kira-kira Bapak siapnya kita berkorban untuk besar? Siapnya berkorban sama guru? Di akhirat minta syafaat guru, di akhirat minta kita ini kalau ada punya masalah datang ke guru minta doa, minta ini, tapi giliran sukses semua guru ditinggalin. Benar tidak? Jadi cintanya karena Allah. Belajar cinta segala sesuatu karena Allah. Kalau segala sesuatu berlandaskan mahabbah karena Allah, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan itu menjadi enjoy, enak, nyaman, tenang, senang. Kenapa? Mahabbahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang perlu kalian perhatikan, cinta mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Nggak ada yang tembus, nggak ada yang sulit, nggak ada yang mustahil. Sesuatu akan bisa kita gapai dengan apa? Dengan cinta. Saya akan bahkan satu cerita, cuman karena waktu ini sudah 9:30. Nggak ada yang jawab sih. Saya nggak bahkan ceritanya kalau gitu. Mau dibawa ceritanya? 9:30 loh ya. Ceritanya itu kurang lebih 2 jam. Tapi biarin ceritanya biar bulan depan. Benar nggak? Biar penasaran.
ceritanya luar biasa. Ini cerita luar biasa, cerita orang-orang soleh nih. Saya mau makan cerita ini, tapi ya karena setengah 10, ya para habibnya juga udah lapar Bib ya. Ibu-ibu juga udah lapar dan ngantuk. Ya insya Allah bulan depan khusus ceritanya ini. Tapi didoain Habibnya mudah-mudahan sehat. Ya sekaligus tadi sudah diumumkan.